Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Dwi Kurniawati, calon guru penggerak angkatan 7. Saya dari SMA Negeri 2 Buaya Bahuga. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan tugas aksi nyata modul 2.3 tentang supervisi akademik. Supervisi akademik itu terdiri dari 3 alur. Yang pertama pra-observasi, yang kedua observasi, dan yang ketiga adalah pasca observasi. Baiklah, tidak berlama-lama, di sini saya ditemani oleh rekan saya. Beliau adalah Ibu Eli Yudawati SPD, guru mata pelajaran sejarah. Baiklah, saya di sini akan langsung melaksanakan tahap pra-observasi. Assalamualaikum Bu Eli. Waalaikumsalam Mbak Eva. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Ya. Kira-kira ini ada jam nggak Bu? Saya mengganggu nggak ini, mau meminta waktunya sebentar aja? Insya Allah tidak. Tidak, Masih di jam, belum ada tugas. Oke. Seperti yang sudah kita agendakan kemarin ya Bu ya, bahwa saya akan membersamai Bu Eli besok akan melihat pembelajaran Bu Eli itu di kelas. Besok mau masuk kelas berapa ya Bu ya? Insya Allah saya mau masuk di kelas 11 IPA 3. Oke, kelas 11 IPA 3. Materinya tentang apa Bu besok Bu? Peristiwa-peristiwa setelah kemerdekaan. Oke, peristiwa-peristiwa setelah kemerdekaan ya Bu ya. Peristiwa-peristiwa setelah kemerdekaan. Jadi tujuan pembelajaran yang ingin dicapai besok itu apa? Yang pertama, siswa mampu memahami keadaan bangsa Indonesia setelah proklamasi. Yang kedua, menumbuhkan sikap atau karakteristik tetap berjuang walaupun sudah mendapatkan hasil. Seperti itu. Jadi menumbuhkan sikap perjuangan ya Bu ya. Dari tujuan itu apa yang ingin Ibu Eli kembangkan? Saya ingin mengembangkan karakteristik yang tidak mudah puas dengan keadaan yang sudah diraihnya, seperti itu. Jadi dari materi yang akan saya sampaikan nanti di sini menjelaskan tentang ketika bangsa Indonesia sudah merdeka, ternyata tidak laju kita mendapatkan keadaan yang nyaman, kemudian menyenangkan, kan tidak. Ternyata setelah proklamasi kemerdekaan dikumandangkan, diumumkan, itu justru malah muncul masalah baru seperti kedatangan nikah, kemudian dari bangsa Indonesia itu sendiri muncul gerakan-gerakan yang membuat tidak nyaman, mengadakan instabilitas politik, sosial, dan bahkan ekonomi. Jadi strategi apa yang akan Bu Eli lakukan? Untuk pembelajaran kali ini saya ingin menerapkan model pembelajaran inquiry dan discover learning. Jadi akan saya modifikasi dua model pembelajaran ini dengan harapan ketika saya menerapkan discover learning, di situ ada komunikasi antara guru dengan peserta didik. Kemudian yang kedua inquiry learning. Jadi di situ siswa akan saya berikan pembelajaran bahwa untuk menemukan masalah dan akan menyelesaikan masalah. Oke. Jadi penggabungan ya Pak ya Bu ya, strateginya penggabungan antara discovery learning dengan inquiry learning. Dan metode yang gabungan juga. Metodenya tidak hanya satu metode, tapi biasa yang saya lakukan adalah metode diskusi, tanya jawab dengan ceramah. Ya, jadi metodenya tetap pakai ceramah ada ya Bu ya? Ya tetap, nggak mungkin nggak ada ceramah kalau sejarah. Ya, karena kalau tidak diceramai juga siswa juga tidak aktif ya Bu ya? Ya betul. Oh begitu Bu ya. Baik, strategi yang Ibu terapkan itu pasti ada kendalanya ya Bu ya. Kendala itu mungkin bisa berasal dari mana Bu? Atau apa sih kira-kira kendalanya?
kemungkinan kendala yang akan saya hadapi karena besok itu adalah jam terakhir ya Bu ya. Jam terakhir itu kan posisi positif, lingkungannya panas. Kemudian kondisi anak juga lelah seperti itu. Nah, yang ketiga, kondisi yang seperti itu pasti apalagi mata pelajarannya yang istilahnya kalau secara umum sejarah itu kan ada yang membosankan seperti itu. Iya. Jadi penuh semangat ya Bu ya, harus, jadi cara mengajarnya juga harus penuh semangat ya Bu ya, karena kan jam terakhir. Jadi kendalanya itu ada di lingkungan dan ada di sekolahan. Nah, untuk mengatasi kendala tadi, kira-kira apa langkah yang akan Ibu Eli lakukan? Langkah-langkah yang akan saya lakukan untuk mengatasi kendala-kendala yang saya hadapi, yang pertama, jika siswa itu saya tanya kabar, kemudian tanya apa yang sudah kalian pelajari, ternyata mereka masih mengatakan hal-hal yang istilahnya tidak menyenangkan atau tidak semangat, maka langkah pertama akan saya lakukan adalah melakukan ice breaking. Pertama kan tadi sudah menanyai kondisi. Ketika kondisi mereka sedang semangat, ya langsung saya lakukan pembelajaran. Tapi ketika mereka menjawab tidak semangat, ya maka akan saya lakukan ice breaking. Kemudian saya lakukan sharing, ngobrol, gitu, untuk menstimulus semangat anak-anak supaya tumbuh kembali untuk melaksanakan pembelajaran. Oke, jadi gimana caranya lah ya Bu ya supaya kelas itu hidup kembali ya Bu ya, karena ini jam terakhir rawan ngantuk. Ya, mungkin ice breakingnya nanti joget-joget gitu ya Bu ya, supaya lihat situasinya. Kan ada anak yang males kayak gitu, sekedar berdiri kemudian tepuk tangan seperti itu. Itu kan sudah istilahnya merilekskan otot-otot mereka. Oke, menarik sekali ya Bu ya perbincangan pada praobservasi kali ini. Sebelum kita akhiri, mungkin ada yang ingin Ibu sampaikan? Ingin saya sampaikan nanti ketika saya pas observasi tentunya ada hal-hal yang memang perlu saya perbaiki, jadi tolong dicatat betul kekurangan-kekurangan saya, kelemahan-kelemahan saya, sehingga saya akan bisa melakukan perbaikan dan menjadi pembelajaran yang lebih baik lagi. Insya Allah siap Bu, nanti saya akan memberikan refleksi ya Bu ya di akhir nanti. Oke, mudah-mudahan pembelajaran besok berjalan dengan lancar ya Bu Eli. Apa yang Ibu Eli harapkan itu sesuai dengan rencana awal. Untuk hari ini kegiatan praobservasi saya rasa sudah cukup. Terima kasih atas kehadirannya Bu Eli. Sama-sama Bu Eva. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah kegiatan praktek praobservasi supervisi akademik modul 2.3. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Masih. Panas? Iya. Gerak? Iya. Sebelum Ibu mulai pembelajaran, ada baiknya kita buka dengan berdoa.
Saat Belajar. Tidak boleh tidur. Tidak boleh rokok. tidak boleh tidur saat pelajaran. Tidak tidur Tidak tidur. saat pelajaran. Tidak boleh keluar masuk. Tidak keluar masuk. Boleh. Tidak buang air.
bersifat politik. Secara politik, keadaan Indonesia di awal kemerdekaan belum mapan. Sering terjadi ketegangan, kekacauan, dan berbagai insiden. Hal ini disebabkan karena beberapa pihak asing yang tidak ingin Indonesia merdeka. Sesuai konsekuensi dari proklamasi yang menyatakan bahwa perpindahan kekuasaan dilaksanakan dalam tempo yang cepat, maka pemerintah harus mengambil langkah-langkah politik sebagai berikut. Yang pertama, melengkapi syarat sebagai negara berdaulat. Kedua, membentuk 3 badan, yaitu KNI, PNI, dan BKR. Ketiga, membentuk 12 departemen dan menterinya. Keempat, menetapkan pembagian wilayah Indonesia menjadi 8 wilayah. Kelima, memilih presiden dan wakil presiden. Yang kedua, kondisi kehidupan perekonomian. Hal-hal yang menyebabkan kehidupan ekonomi Indonesia memburuk sebagai berikut. 1. Blokade ekonomi yang dilakukan oleh Belanda. Kedua, Indonesia mewarisi sistem perekonomian pemerintah penjajah Jepang. Ketiga, inflasi Yang pertama, kondisi politik bangsa Indonesia. Bagaimana? belum mapan dari ketegangan, kekacauan, dan berbagai insiden. Ya, kondisi politik belum mapan atau disebut dengan instabilitas. Ya. Kondisi politik instabilitas. Kondisi ekonomi? Ekonomi? Ya. Memburuk disebabkan inflasi yang sangat berat. Inflasi yang sangat berat. Kemudian belum memiliki mata uang yang sah. Jadi masih menggunakan 3 mata uang. Yang pertama apa? Belanda. Iya. Ya. Mengarah kepada Tiga, perpindahan ibu kota dari Jakarta ke Yogyakarta. Ika berhasil berlabuh di Indonesia pada September 1945 melalui pelabuhan Tanjung Priok. Kedatangan Ika membuat ketakutan bagi warga Indonesia. Ika melakukan teror dan provokasi dengan cara penjarahan dan mobil yang dikendarai orang Indonesia diangkut paksa. Selain itu, pemimpin-pemimpin negara yang menjadi sasaran tembak dari tentara Belanda yang dialami oleh Sultan Syahrir dan Amin Syarifuddin. Majalah Pancajaya edisi tanggal 15 Januari 1946 melaporkan bahwa sampai akhir Desember 1946 korban Indonesia yang meninggal sejak kedatangan Belanda di Jakarta sebanyak 8.000 jiwa. Keamanan yang tidak terjamin inilah yang menyebabkan Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta mempunyai gagasan untuk memindahkan ibu kota Indonesia. Syarat utama daerah yang akan dipilih sebagai pengganti Jakarta adalah yang aman dan dikuasai sepenuhnya oleh kaum republik sehingga kekuatan rakyat bisa dikoordinasikan dengan efektif. Pilihan jatuh ke Yogyakarta karena Sultan Hamengkubuwono IX merupakan pendukung terkuat republik di luar Jakarta. Pada tanggal 3
Assalamualaikum Bu Eli. Waalaikumsalam Bu Eva. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya Bu ya. Ini ada jam nggak Bu hari ini Bu ini? Insya Allah tidak. Tidak ada ya Bu ya. Jadi saya tidak mengganggu aktivitas Ibu ya. Tidak sama sekali. Ini mau menindaklanjuti tentang pembelajaran yang sudah saya observasi kemarin ya Bu ya. Ya, gimana Bu? Jadi begini Bu, dari obrolan kita nanti nih Bu ya, kira-kira apa sih yang Bu Eli ingin dapatkan sebelumnya ini? Saya berharap obrolan kita karena kemarin sudah diobservasi ya Bu ya. Saya ingin mengetahui hasil observasi Ibu terhadap pembelajaran yang sudah saya lakukan. Iya, kemarin Ibu Eli sudah, kalau menurut saya Bu ya, Ibu Eli sudah bagus mengajarnya dalam mengolah kelas itu sudah bagus, terbukti dari itu kemarin kan Ibu Eli kan ngajarnya jam terakhir, itu terbukti dari siswanya itu masih semangat, masih antusias untuk menerima pelajaran Bu Eli. Apalagi kan pelajaran sejarah itu kan sangat-sangat butuh apa ya Bu ya, motivasi mungkin ya Bu ya, seperti itu. Nah, kemarin itu kan Ibu Eli sudah membicarakan tentang strategi ya Bu ya, strategi yang sudah ingin Ibu Eli lakukan. Nah, itu apakah sudah terlaksana semua belum Bu kemarin itu? Kalau menurut saya pribadi kemarin itu kan memang grogi atau gimana ya Bu ya. Kemarin saya berencana untuk melaksanakan pembelajaran yang menggunakan model discovery learning dan inquiry ya Bu ya. Iya. Tapi mungkin karena sedikit dadakan itu ya dengan siswa kan baru tahu hari itulah Bu ya, kalau saya yang mau disupervisi. Kalau saya memang sudah tahu kan. Iya. Tapi kalau siswanya kan belum saya kasih tahu sebelumnya. Ya waktu itulah yang saya kasih tahu. Jadi di situ ada kurang maksimalnya dalam melaksanakan pembelajaran discovery learningnya Bu. Kalau inquiry-nya memang sudah, soalnya memang biasa sudah saya terapkan kalau inquiry Bu. Kalau discovery learningnya mereka belum terbiasa mungkin ya. Terus ada sedikit kecanggungan karena mungkin dipantau lah seperti itu. Ya. Jadi yang perlu dikembangkan nanti yang mana? Yang discovery learning ya Bu ya. Untuk kedepannya saya berusaha untuk kalau menurut saya pribadi yang pembelajaran yang kemarin itu discovery learningnya belum maksimal seperti itu. Iya, kalau menurut saya siswa juga sudah Bu ya, sudah paham sih Bu, maksudnya Ibu itu mau mengajar pakai alur ini seperti ini. Kalau menurut saya itu Bu. Terus kemarin selain strategi itu ada tujuan ya Bu ya, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Nah, kemarin itu sudah terlaksana semua belum Bu? Kemarin kayak sepertinya ada 2 ya Bu ya, kalau tidak salah ya. Nah, itu sudah terlaksana semua belum Bu? Yang sebenarnya sudah Bu, tetapi yang tujuan yang ada 2 tujuan. Siswa bisa memahami materi, kemudian siswa bisa memahami hikmah dari materi itu dalam keseharian kan, semangat berjuangnya itu. Benar. Nah, mungkin yang belum optimal yang semangat berjuangnya itu Bu, karena itu kan saya sampaikan di saat saya menyampaikan simpulan, dan saat menyampaikan simpulan itu otomatis kan di akhir pembelajaran Bu, sehingga siswa itu sudah kepingin pulang, pasti kan pikirannya begitu. Jadi dia belum maksimal seperti itu. Jadi tujuan yang terakhir untuk memberikan karakteristik yang semangat berjuang gitu yang belum maksimal Bu. Jadi tujuan yang terakhir ya Bu ya, memberikan karakteristik tadi yang belum ya Bu ya. Pembelajaran karakteristiknya yang belum maksimal. Mungkin untuk pembelajaran selanjutnya itu kira-kira
perlu bagaimana Bu langkah selanjutnya supaya dua-duanya ini terwujud Bu? Saya akan mencoba untuk membuat strategi-strategi baru lagi Bu. Kalau kemarin tuh ada kenapa tujuan itu tidak bisa maksimal, saya terlupa bahwa di depan itu harus ada penyampaian Oh, iya. tujuan. Iya, Kemarin kan benar, saya Bu. juga lupa kan Bu. Iya. Ya, jadi harusnya tujuan apa yang akan dicapai itu siswa juga tahu, kemudian model pembelajaran yang akan diterapkan itu juga Seperti siswa apa? harusnya juga dikasih tahu. Jadi enggak tiba-tiba begini. Nah, ya mungkin kemarin saya lupanya memberikan tujuan pembelajaran kita hari ini itu apa ya. Mungkin seperti itu. Iya, memang benar sih Bu, kemarin itu sempat saya mengobservasi itu Bu Eli tidak menyebutkan oh tujuan pembelajaran hari ini seperti ini gitu, tapi tidak apa-apa Bu, buktinya juga siswa sudah paham ya Bu ya. Mungkin sedikit masukan dari saya ya Bu ya. Ini kemarin itu kan Ibu dalam mengelola kelas itu sudah bagus. Di awal juga Ibu sudah menerapkan kesepakatan kelas ya Bu ya. Nah itu juga sudah sangat bagus. Itu adalah salah satu budaya positif yang sudah Ibu Eli lakukan dalam pembelajaran. Terus Bu Eli juga sudah menerapkan pembelajaran sosial emosional ya Bu ya. Seperti di awal itu sudah menanyakan apa kabar anak-anak sambil mengabsen. Terus mungkin sedikit masukan dari saya, mungkin kemarin itu kan saya lihat siswa itu tidak tidak di kelas itu tidak mohon maaf ini agak ada sampah gitu Bu di samping kanan kirinya siswa. Nah itu mungkin Bu Eli untuk pembelajaran selanjutnya itu bisa anak-anak kita lihat di sekeliling kita, mungkin kalau ada sampah silakan diambil. Nah mungkin itu saja sih Bu dari saya kalau untuk mengelola kelas. Terus pembelajaran sosial emosionalnya sudah ada semua Bu, sudah tampak gitu kan. Nah tadi sudah tujuan pembelajaran, sudah strategi, sudah. Nah kira-kira Bu ini dari kemarin sudah praobservasi, terus sudah saya observasi. Nah ini kira-kira rencana tindak lanjut Bu Eli ini untuk pembelajaran selanjutnya itu seperti apa? Pembelajaran yang akan saya laksanakan ke depan, yang pertama memperbaiki pengkondisian siswa di awal. Mungkin kalau tadi Ibu menyarankan untuk melihat lingkungan ya, lingkungan dengan banyak sampah, saya akan berkeliling terlebih dahulu Bu. Ya, sebelum memulai pembelajaran berkeliling terlebih dahulu, merapikan meja, merapikan kursi. Kalau kemarin kan saya hanya lihat di depan sudah sekiranya rapi kan sudah. Dan ternyata tidak, di belakang ternyata masih ada sampah yang memang perlu dibuang seperti itu. Jadi nanti rencananya saya begitu masuk akan saya keliling terlebih dahulu, akan saya rapihkan dulu meja, kursi, kemudian sampah-sampah yang ada akan saya bersihkan terlebih dahulu. Kemudian baru saya memulai pembelajaran dengan menerapkan mindfulness tadi. Kemudian setelah itu saya akan cek kehadiran dan akan saya tulis benar strategi pembelajarannya dan tujuan pembelajarannya sehingga biar saya tidak terlupa lagi. Iya. Terus mungkin tambahan lagi ya Bu ya, mungkin yang namanya kita mengajar itu ada sumber belajar, juga ada media mungkin ya Bu ya. Mungkin Bu Eli bisa menambahkan apalah yang simpel aja, misalkan gambar atau apa gitu kan. Seperti di sekolahan kita kan banyak tuh ya Bu ya, IT itu mungkin Ibu bisa menambahkan sedikit di proses pembelajarannya gitu. Apalagi kemarin itu kan jam terakhir ya Bu ya, jam terakhir, jadi siswa itu sudah bawaannya pengen pulang, udah rasa capek, lelah. Kalau ditambahkan misalkan media gambar atau bisa dia menonton video gitu ya Bu, mungkin lebih aktif lagi gitu Bu ya. Tapi pembelajaran Ibu Eli kemarin sudah bagus, sudah siswa
tetap fokus Bu, walaupun jam terakhir saya observasi itu tetap fokus, tetap antusias. Apalagi Ibu juga sudah menerapkan pembelajaran apa itu Bu? Berelasi, yaitu Ibu Eli sudah membuat kelompok ya Bu ya, diskusi kelompok. Jadi siswa itu mencari masalah, terus mengemukakan pendapat di depan. Nah itu juga sudah Ibu Eli terapkan dalam pembelajaran itu. Kalau menurut saya sudah bagus ya Bu ya. Terus sedikit pertanyaan ini, kira-kira Bu Eli pernah nggak mendengar pembelajaran berdiferensiasi? Pernah sih, tapi belum begitu paham. Iya. Jadi sudah pernah melihat ya Bu ya, mungkin di YouTube atau di mana gitu ya Bu ya. Jadi bisa Bu itu bisa diterapkan juga dalam proses pembelajaran kita, itu adalah diferensiasi. Karena di situ menyesuaikan dengan kebutuhan siswa Bu. Jadi kita akan lebih paham apa sih keinginan siswa itu, pembelajarannya seperti apa. Seperti atau dia auditori atau kinestetik gitu ya Bu ya. Pernah mendengar ya Bu ya? Iya, pernah. Iya, mungkin itu saran dari saya saja sih Bu. Nah, seperti itu. Jadi gimana nih perasaan kemarin sudah saya observasi itu? Apakah sudah lega atau masih ada yang ingin disampaikan lagi? Bolehlah. Lega Bu, sudah. Yang pertama tentunya saya bisa mengetahui siapa saya. Ya. Maksudnya pembelajaran yang saya terapkan itu seperti apa, sudah ada yang mengetahui dan ada yang menyampaikan saya. Jadi ke depan saya itu bisa memperbaiki yang kurang dan bisa mempertahankan yang sudah bagus seperti itu. Tidak ada perasaan ya senang lah Bu, karena sudah diberitahu mana yang kurang, mana yang sudah pas, kemudian mana yang perlu ditambah lagi, mana yang perlu dipelajari lagi. Seperti ini tadi Ibu bilang ada pembelajaran diferensiasi kan, jadi saya tambah pengetahuan, tambah wawasan. Nanti kan akan banyak bertanya juga apa itu pembelajaran yang berdiferensiasi, bagaimana penerapannya di kelas. Iya Bu, benar. Jadi sudah lega ya Bu ya. Mungkin karena di awal kemarin kita sudah melaksanakan pra-observasi, terus sekarang ada pasca observasi, itu mungkin lebih siap lagi Bu ya untuk pembelajaran ke depannya gitu. Jadi siswa-siswa itu lebih paham lagi seperti itu. Baik, terima kasih ya Bu Eli atas waktunya. Ini sudah menyempatkan waktu, meluangkan waktunya khusus hari ini untuk saya. Semoga percakapan kita hari ini bermanfaat ya Bu ya. Baik, terima kasih Bu, boleh melanjutkan aktivitas selanjutnya. Terima kasih. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.